Mahkamah Konstitusi itu dirancang sebagai peralatan negara, bukan peralatan kepala negara. Itu intinya tuh. Dan sekarang yang kita lihat adalah MK itu disuruh-suruh aja oleh kepala negara tuh. Karena proses yang di awal kecurigaan kita akan ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan tuh. Itu buruknya tuh. Dan kita ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai di akhir masa jabatannya itu dinilai atau diingat sebagai perusak demokrasi itu. Itu yang sedang kita bahas sebetulnya di masyarakat sipil. Fungsi MK ini betul-betul menghina akal sehat kita tuh. Jadi sebetulnya kalau ada semacam persidangan rakyat yang mesti dibubarkan pertama adalah MK tuh. Karena MK membatalkan kedaulatan rakyat. Kan itu intinya kan. Saya agak marah juga. Gimana? Kok bisa putusan bocor? Saya marahnya karena Denny mengatakan ini satu dari orang dalam. Saya marah ke orang dalam. Ingat saya bilang, apakah hakim atau apakah itu hakim ataukah itu pegawai? Kalau membocorkan ini melanggar undang-undang kerahasiaan negara. Harus diperiksa. Karena waktu saya ketua MK tidak ada yang bisa bocor itu sampai ketok palu, tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh orang tahu. Amplopnya itu jilid gitu, tidak boleh ada orang pegang. Yang tahu hanya 9 hakim, saya letakkan di meja saya bawa ke orang sidang ini. Buka sekarang. Nah kok sekarang, apa kok sudah bocor? Itu tidak boleh, saya bilang, periksa MK-nya. Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan. Ya, sudah jelas itu. Dan sekali lagi, saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Pilih Jokowi sekali lagi untuk memimpin negeri ini, sama-sama yuk. Jadi yang menonton podcastnya Pak Abraham, saya bocorkan nih, ada kemungkinan 5 jenis. Jadi MK tidak berwenang untuk masuk ke menentukan sistem pemilihan proporsional tertutup atau terbuka itu konstitusional atau tidak. Yang kedua, mengganti sistem pemilihan umum sekarang pada saat proses pemilunya sudah berjalan, sudah ada pendaftaran calon sementara ke KPU, itu kan sama saja membuat peraturan dirubah di tengah jalan pada saat pertandingan sedang berjalan. Hukum kita sekarang hanya dijadikan alat instrumen strategi pemenangan Pilpres 2024. Kasus mana yang diangkat, kasus mana yang ditenggelamkan untuk kepentingan Pilpres 2024. 112 KUHP sulit. Kenapa? Pasal tersebut adalah pasal yang mengatur ya, babnya itu soal pertahanan dan keamanan negara. Misalnya dalam situasi perang, membocorkan rahasia kepada musuh dan lain sebagainya. Kalau ini kita tidak lihat seperti itu, ya kan? Putusan MK ini nggak ada kaitannya dengan perang, dengan situasi pertahanan dan keamanan. Juga misalnya di pasal 311 ada soal pembocorkan rahasia yang lebih merupakan rahasia dagang. Ini juga nggak ada kaitannya. Nah, tapi yang lebih merisaukan sebetulnya bukan persoalan bocor ini masuk pidana atau bukan. Ya, menurut saya yang merisaukan adalah apakah MK sudah membuat putusan sebelum tahapan pemeriksaan selesai. Kan kami para pihak belum semua menyampaikan kesimpulan per hari ini. Ya, kalau sudah ada kesimpulan sudah ada keputusan, sudah ada putusan sebelum para pihak lengkap memberikan kesimpulan, kan berarti dilanggar hak para pihak ini, gitu loh. Yang kedua, apakah MK akan membuat putusan yang menjadi proporsional tertutup? Ini kan menurut saya cukup membahayakan. Kenapa? Situasinya hampir semua partai politik ya, hampir semua format penyusunan daftar calegnya itu orientasinya terbuka. Kalau tiba-tiba tertutup, ini bisa agak-agak chaos secara politik ya, bukan ini ya. Karena orang-orang pasti ribut, yang sudah daftar pasti mundur, dan kita yang sudah daftar ya bisa mundur, dan kita akan kesulitan mencari penggantinya. Dan ini bukan hanya di level DPR RI, ada kabupaten, kota, provinsi. Sehingga ini bisa di mana-mana gitu loh, ada masalah politik ya yang cukup genting di mana-mana. Jadi taruhannya malah bisa
terkait penyelenggaraan pemilunya gitu loh. Bagaimana pemilu bisa terselenggara dengan baik kalau ada kekisruhan politik terkait penetapan daftar caleg yang berubah orientasinya ini dari terbuka menjadi tertutup. Jadi kalau saat ini tiba-tiba dirubah hanya tinggal 200 sekian hari menjadi tertutup, itu bisa berantakan. Bukan hanya penyusunan caleg, pembinaan partai selama ini, Partai Gerindra sudah 3 periode ya, orientasinya ya terbuka. Kayak Gerindra misalnya, ya. Gerindra itu kan terdiri dari para petani, para purnawirawan, para nelayan, kaum perempuan. Masing-masing itu kan tentu mengirimkan kadernya supaya dicalegkan oleh Partai Gerindra. Kalau terbuka, kami andil sebagai pimpinan, gitu kan, memberikan kesempatan yang sama. Tapi kalau tertutup, siapa yang nomor urut 1, berarti yang lain merasa tidak dihormati. Bahwa MK boleh mengurusi umur sekarang ini. Aduh, itu nanti kalau dulu nggak boleh karena open legal policy tentang pensiunnya. Dan Farhad Abbas dan Pak O.C. Kaligis pernah menguji juga tentang umur KPK ini. Dulu mengatakan itu open legal policy. Oh. Nah, kita tunggu nanti kalau judicial review bentar, open legal policy itu apa tuh? Legal policy adalah tentang sifatnya yang terbuka, open terbuka, legal hukum, kebijakan yang terbuka. Itu maksudnya bukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak, tapi ini semata-mata terserah pembuat undang-undang mengatur. DPR dan pemerintah mau mengatur tentang umur CPNS. 17 boleh, minimalnya kan, 18 boleh, 20 boleh, terserah aja. Dan biasanya MK nggak masuk ke ruang nggak masuk, memang itu urusannya DPR pemerintah. Nanti kalau ini urusannya MK, maka DPR dan pemerintah nggak perlu membuat undang-undang lagi. Nah, jadi sekarang ini harusnya gimana kita? Prihatin atau ya udahlah? Tetap terpesona. Terpesona. Tetap terpesona.